si perwira ini punya iman yang luar biasa terhadap Yesus. Dalam diri Yesus, pribadi Yesus bisa melakukan sebuah kesembuhan jarak jauh. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi masa Advent. Di awal video ini saya tidak akan bertanya, apa kabar saudara? Apakah Anda sudah makan atau belum? Bagaimana perasaan hati saudara? Tetapi yang mau saya tanyakan adalah, apakah selagi kita masih di awal masa Advent ini, kita sudah punya niat-niat pertobatan yang Anda akan usahakan, Anda akan perjuangkan, Anda akan lakukan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati sepanjang masa pertobatan ini? Pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk Anda jawab supaya kita tahu arah pertobatan kita kemana, goalnya apa, hal-hal kebaikan apa yang mau aku wujudkan dalam kehidupanku ketika nanti Natal kita rayakan, betul-betul ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pertobatan kita pun hanya tomat belaka, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Jangan sampai pertobatan kita hanya sekedar niat-niat impian bolong belaka yang tidak pernah kita wujudkan sama sekali. Baru minggu pertama masa Advent, wah kenceng sekenceng-kencengnya. Minggu kedua lupa, minggu ketiga bolong-bolong, minggu keempat apa ya ternyata aku begini-begini aja. Saudara-saudara, jangan sia-siakan rahmat pertobatan yang mengalir di masa Advent ini. Nah, saudaraku, seperti yang pernah saya katakan dalam video saya sebelumnya, bahwa di minggu pertama masa Advent kita akan menggali soal harapan. Banyak dari kita udah takut untuk berharap. Banyak dari kita merasa ragu-ragu dalam berharap. Kita takut kepedean, kita takut terlalu ekspektasi tinggi sehingga ketika realita kita hadapi jauh sekali dari harapan. Maka seringkali kita kecewa. Saudara-saudaraku, saya seringkali mengadakan giveaway atau hadiah. Biasanya saya undi. Tetapi banyak dari penonton merasa, Romo, saya nggak pernah dapat hadiah. Romo, nggak mungkin saya dapat. Romo, orang lain terus yang dapat, saya mah nggak pernah. Saudara-saudara, itu sesuatu yang harus diluruskan. Karena apa? Pikiran kita sendiri sudah negatif terhadap diri kita, terhadap kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Kita mengunci rapat-rapat diri kita, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Saudaraku, dalam hidup memang kita sering mengalami kekecewaan ketika realita yang kita hadapi jauh sekali dari harapan kita. Tetapi saudara-saudara, kita bisa luruskan. Jangan-jangan selama ini mindset kita, pola pikir kita yang salah. Jangan-jangan selama ini ada keraguan-raguan terhadap Allah yang tidak pernah mengecewakan kita sebetulnya. Jangan-jangan selama ini kita masih berjalan di pola pikir kita sendiri. Padahal Allah sudah menyediakan bagi kita sebuah rencana yang jauh lebih besar. Tapi kita tidak tahan dalam prosesnya. Kita maunya cepat, kita maunya instan. Seringkali Tuhan hampir mau kasih, tapi kita sudah kecewa duluan, kita marah duluan sama Allah. Sehingga rahmat itu lewat begitu saja karena kita menyerah. Saudara-saudara, ada salah satu hal yang membuat kita juga capek untuk bertobat. Karena apa? Kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Romo, kelemahan saya sudah sangat besar, Romo. Romo, kerapuhan saya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya sudah hancur sehancur-hancurnya, saya sudah rusak, saya sudah kayaknya itu udah gak punya masa depan lagi. Itu juga salah satu mindset yang harus diluruskan. Allah itu pencipta kita. Allah yang menciptakan kita pasti bisa memperbaiki bagian-bagian yang rusak termasuk jalan kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan pernah kehilangan harapan. Nah, saudaraku, dalam bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 8 ayat 5 sampai 11 diangkat satu tokoh yang sebetulnya dia memiliki begitu banyak tantangan-tantangan, hambatan-hambatan untuk bisa memperoleh kebaikan atau kemurahan Tuhan. Mari kita baca, kalau Anda ikut Bible Learning ini
Paling baik itu kalau Anda ambil kitab suci Anda, kita baca bareng-bareng. Silakan Anda ambil, jadi kita enak bacanya. Anda bisa ngikutin apa yang saya katakan. Kita bisa menafsirkan bersama-sama, bertanya bersama-sama apa maksud kata-kata ini. Oke, Anda sudah ambil Alkitab Anda, silakan buka Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Kisahnya luar biasa, Anda pasti sudah pernah mendengarnya. Dikatakan begini, pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kafarnaum. Nah, saudara-saudara, sebagaimana sering saya bilang, kalau Anda menemukan kata-kata asing, nama-nama asing, jangan lanjut gitu aja. Coba kota Kafarnaum, di mana itu? Siapa yang tinggal di situ? Bagaimana keadaan mereka? Anda bisa buka di Google, di internet, ketik aja kota Kafarnaum. Kota Kafarnaum adalah kota tempat Petrus berasal. Letaknya di utara, di pesisir Danau Galilea. Danau Galilea itu ada pesisirnya yang ditinggali oleh orang-orang Israel, tapi ada juga pesisir yang ditinggali oleh bangsa-bangsa asing. Nah, kota Kafarnaum adalah salah satu teritori wilayah orang Israel. Tetapi saudara-saudara, yang menariknya adalah di kota ini banyak sekali tinggal orang-orang asing. Mengapa? Karena ada Danau Galilea. Di situ ada kehidupan, di situ ada sumber ikan, ada sumber air. Maka tidak heran kota Kafarnaum ini adalah kota internasional. Orang dari Tirus, dari Sidon, dari Dekapolis juga mencari peruntungan di situ. Maka orang-orang Israel yang tinggal di Kafarnaum adalah orang-orang yang biasa menghadapi orang-orang asing. Beda sekali dengan orang-orang di Yerusalem. Orang-orang di Kafarnaum bisa berbagai macam bahasa. Karena di situ mereka bisa biasa berinteraksi dengan orang-orang asing. Nah, saudara-saudaraku, hal yang membahayakan orang-orang Kafarnaum adalah ternyata orang-orang asing ini juga membawa dewa-dewa mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka untuk menyembah dewa-dewa. Ini yang sangat membahayakan. Nah, kota Kafarnaum adalah pusat ekonomi, pusat perdagangan di situ. Maka tidak heran penjajah Romawi yang waktu itu sedang berkuasa menempatkan perwakilan-perwakilannya di kota Kafarnaum. Nah, salah satu perwakilannya kita bisa baca dalam Matius bab 8 ini. Dikatakan, datanglah seorang perwira. Perwira yang dimaksud adalah perwira Romawi, bukan orang Yahudi. Tidak punya relasi dengan Allahnya orang Israel. Tidak punya rasa percaya sebelumnya dengan keajaiban-keajaiban Allahnya orang Israel. Dia menyembah dewa-dewa yang dia percayai. Dikatakan, seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Kita langsung bertanya, loh kan dia punya dewa. Kenapa sekarang dia memohonnya pada Yesus? Bisa jadi dewa-dewanya tidak mendengarkan dia. Dewa-dewanya tidak punya kuasa karena dewa-dewa mereka hanya buatan tangan manusia. Maka dia beralih dari dewa-dewanya kepada Yesus. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara-saudara, coba simak baik-baik cara si perwira ini menceritakan keadaan hambanya yang sedang sakit. Hamba yang dimaksud di sini adalah orang-orang Israel yang miskin, yang menjadikan diri mereka budak sebagai barang di rumah-rumah orang kaya, di rumah-rumah para penjajah. Tetapi si perwira ini luar biasa. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara-saudaraku yang terkasih, betapa dari kata-kata itu kita bisa melihat betapa perhatiannya dia sama hambanya. Betapa dia punya hati. Dia membawa persoalan hambanya itu. Orang yang mungkin bagi dia itu jauh derajatnya. Tapi dia bawa pada Yesus. Nah, dikatakan kemudian saudara, Tuhan Yesus langsung menjawab permohonannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik yang bisa kita pelajari. Kalau harapan-harapan kita, impian kita, doa-doa kita mau terwujud, mau didengarkan oleh Tuhan, banyak-banyaklah berbuat kasih, berbuat baik.
sebuah perbuatan baik yang bukan melulu berkaitan dengan diri kita. Karena seringkali kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik kembali kepada kita. Kita berbuat baik supaya mendatangkan keuntungan buat kita. Saudaraku, si perwira ini berbuat kebaikan bukan untuk mendapat balasan. Dia melakukan kebaikan semata-mata untuk menolong hambanya yang sedang sakit ini. Silakan kita usahakan hal-hal seperti ini di masa Advent. Berbuat baik ketulusan tanpa mengharapkan kembali. Kemudian tiba-tiba perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Nah, lu kok bisa bilang begitu? Dia mengharapkan Yesus menyembuhkan hambanya, tapi dia mengharapkan juga Tuhan Yesus jangan sampai datang ke rumahnya. Dikatakan, katakan saja sepatah kata. Sepatah kata loh saudara-saudara, bukan jampi-jampi, bukan kalimat-kalimat doa yang panjang. Artinya, si perwira ini punya iman yang luar biasa terhadap Yesus. Dalam diri Yesus, pribadi Yesus bisa melakukan sebuah kesembuhan jarak jauh. Saudara-saudara, iman yang seperti ini yang sangat jarang kita temukan kalau kita baca-baca Alkitab. Tapi keluar dari mulut seorang perwira yang mungkin baru saja mengenal Yesus. Baru saja memulai perjalanan imannya dengan Yesus. Dia percaya satu kata saja keluar dari mulut Yesus punya kuasa yang bisa menyembuhkan hambanya bahkan dari jauh. Saudara-saudara, luar biasa. Dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Wah, apakah dia mau sombong di sini? Bahwa dia seorang penggede, bahwa dia seorang petinggi? Ternyata tidak. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Si hamba tadi mengungkapkan karena posisinya, karena kuasa yang dia milikinya, dia mampu melakukan banyak hal ditaati oleh bawahan-bawahannya. Di situ dia memposisikan diri di hadapan Yesus bahwa dialah hamba. Yesus adalah Tuhan. Yesus lebih berkuasa dari dirinya. Maka Tuhan Yesus katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Luar biasa saudara-saudara. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara-saudaraku yang terkasih, hamba tadi mengajarkan kepada kita, kalau hambatan kita, tantangan kita mungkin begitu banyak yang menakutkan kita untuk berharap, si perwira tadi tidak pernah kehilangan harapan dan rasa percayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba tadi melakukan itu dengan penuh sukacita, dengan kebaikan yang dia lakukan dengan tulus, bukan demi keuntungan dirinya sendiri. Tadi melakukan perbuatan itu dengan sukacita, dengan kebaikan yang tulus, tidak mendatangkan keuntungan buat dirinya sendiri. Jadi banyak-banyaklah lakukan kebaikan yang kita lakukan demi kebaikan orang lain, bukan demi kebaikan kita atau keuntungan kita. Lalu yang ketiga, sikap rendah hati yang sungguh luar biasa. Tadi meskipun dia pemimpin, dia orang kaya, dia orang penting, di hadapan Yesus dia tunduk sebagai seorang hamba. Kita yang seringkali bukan siapa-siapa, kita malah seringkali pamer, kita unjuk kebolehan, kita mengambil untung dari posisi-posisi kita. Saudara-saudara yang terkasih, buang jauh-jauh itu sikap-sikap sombong. Tanamkan rasa rendah hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya di masa Advent ini Tuhan akan banyak berkarya buat banyak dari kita semua dalam pertobatan kita membawa kebaikan kepada dunia. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.